Unhas TV dan sekali saya Zulkarnain Jumar Taufik dapat kembali menjumpai Anda dalam program Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Universitas Hasanuddin menerima kunjungan kehormatan dari Atase Agama Kedutaan Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Syekh Ahmad bin Esa Al-Hazmi. Kunjungan ini menjadi awal penjajakan potensi kerjasama antara Unhas dengan Arab Saudi. Atas Agama Kedutaan Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Ahmad bin Esa Al-Hazmi disambut di lantai 8 Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin, Kamis 8 Mei 2025. Tak hanya Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan Universitas Hasanuddin, Prof. Subhan SSI MPharm SC PhD APT, Direktur Kemitraan Unhas Ansariadi SKM MSc PH PhD, dan Dekan Fakultas Peternakan Prof. Syahdar Baba, yang menyambut kedatangan Syekh Ahmad, namun juga para dosen dari Program Studi Sastra Arab Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Syekh Ahmad pun menyampaikan rasa syukur dan kebahagiaannya atas kesempatan berkunjung ke salah satu universitas terbesar di Indonesia Timur. Ia menyebut Universitas Hasanuddin sebagai institusi yang diberkahi dan sangat potensial untuk menjalin kolaborasi jangka panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Awalan ana سعيد كل السعادة أنا وزملائي لزيارة هذه الجامعة العظيمة والمباركة وهي صرح من صروح العلم والمعرفة. وقد التقيت بنائب مدير الجامعة والوكلاء والمعلمين والمعلمات واستمعت إلى شرح في هذه الجامعة ما تقدمه لأبناء المسلمين في هذه البلاد بلاد أندونيسيا، فرأيت ما يثلج الصدر ويسر الخاطر، وتعتبر هذه الزيارة زيارة أخوية وزيارة ودية وزيارة صلة الرحم. وما سمعت منهم يبشر بالخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن الله يوفقهم ويسعدهم. وأقدم شكري وتقديري وزملائي لرئيس الجامعة وكل أعضاء التدريس والوكلاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهم الإسلام والمسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Boleh diterjemahkan sedikit, Prof? Saya sampaikan bahwa sangat berbahagia datang ke tempat ini dengan berjumpa dan datang mengunjungi universitas yang merupakan satu hal yang sangat diberkahi. Kemudian tempat pendidikan Sarha merupakan sarha pendidikan yang sangat baik. Kemudian saya berjumpa dengan para petinggi-petinggi universitas, wakil-wakil dari sini, dan ini sangat menyejukkan hati. Kemudian dalam rangka saya datang ke tempat ini dengan berbagai tujuan dan sasaran kunjungan-kunjungan yang banyak. Tujuannya saya menyempatkan diri sempat mampir di tempat ini, dan inilah adalah satu hal yang sangat menyenangkan dan membuka ruang hati dan kerjasama ke depan yang lebih baik lagi. Syekh Ahmad pun mengapresiasi perhatian Universitas Hasanuddin terhadap pembelajaran bahasa Arab, yang menurutnya merupakan aspek penting karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran Al-Karim. Ia pun menyampaikan jika salah satu cabang dari universitas terbesar di Arab Saudi, yakni Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud Riyadh, sudah lama berdiri di Jakarta. Cabang tersebut dikenal dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab disingkat LIPIA, yang mana sebagian besar mahasiswanya merupakan warga negara Indonesia. Dirinya pun mengharapkan peluang kerjasama datang dari potensi tersebut. Sebagai kelanjutan dari pertemuan ini, Syekh Ahmad bakal melakukan kunjungan langsung bersama tim yang lengkap untuk mendalami potensi kerjasama ke depannya. Ia pun mengundang langsung pihak Universitas Hasanuddin untuk berkunjung ke kantor Atase Agama Kedubes Arab Saudi di Jakarta. Sementara Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan Universitas Hasanuddin, Prof. Subhan, yang hadir mewakili Rektor Unhas, menyebut pertemuan ini menjadi langkah awal yang strategis dalam membuka peluang kerjasama yang lebih luas dengan Arab Saudi,
terutama dalam bidang agama dan pendidikan tinggi. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas kunjungan ini. Itu akan membuka peluang untuk UNHAS bekerja sama lebih erat lagi dengan Arab Saudi, lebih terkhusus kalau persoalan masalah agama tadi. Dan kami juga menawarkan untuk kerjasama di semua aspek seperti yang Pak Rektor pernah sampaikan beberapa hari lalu hasil kunjungan beliau dengan di kedutaan Arab Saudi di Jakarta, bahwa ya memang perlu kita gali potensi kerjasama juga dengan Arab Saudi, dan sudah diarahkan pada pimpinan unit dalam hal ini fakultas-fakultas dengan unit-unit lainnya untuk melihat peluang-peluang apa yang bisa kita kerjasamakan dengan Arab Saudi. Prof. Subhan menambahkan saat ini Universitas Hasanuddin memiliki 17 fakultas dan lebih dari 200 program studi dengan berbagai disiplin ilmu yang semuanya berpotensi untuk dikembangkan dalam bentuk kolaborasi internasional. Ifaisyah Rahman, Muhammad Syaiful, UNHAS TV. Pemirsa, ratusan sales dan marketing Nutrifood ramaikan beragam pertandingan yang dikemas dalam kegiatan Grand 2025. Kegiatan ini bertujuan menjadi inspirasi banyak orang untuk hidup sehat. Berikut liputannya untuk Anda. Makassar menjadi tuan rumah penyelenggaraan Grande 2025 Nutrifood yang berlangsung selama 3 hari, 7 hingga 9 Mei 2025 di GOR JK Arenatorium Universitas Hasanuddin. Sebanyak 218 peserta yang merupakan sales dan marketing Nutrifood dari berbagai kota di Indonesia mengikuti kegiatan tahunan ini. Acara dibuka dengan perjalanan di atas kapal pinisi dengan latar sunset di Pantai Losari, Makassar. Dilanjutkan dengan permainan beragam cabang olahraga seperti dodgeball, volley, dan mini soccer yang digelar di JK Arenatorium UNHAS. Pada malam hari dimeriahkan dengan NutriChef yang menyuguhkan kompetisi masak antar peserta dengan menu sehat. Acara dilanjutkan dengan pertemuan internal dan sesi penghargaan di hari terakhir. Ketua Panitia Grande 2025 Bima menyebut Makassar sebagai lokasi yang strategis untuk pelaksanaan, mengingat antusiasme dan semangat peserta yang tinggi. Kegiatan hari ini adalah rangkaian agenda dari Grande Nutrifood. Jadi Grande Nutrifood itu adalah kegiatan annual meeting dari perusahaan kami Nutrifood yang agendanya itu kebanyakan adalah sport. Makanya hari ini full dari pagi sampai sore adalah sport. Kalau pertandingannya sebenarnya cukup banyak. Mulai dari ranking 1, kemudian ada calisthenics, dodgeball, kemudian juga ada volley dan juga mini soccer gitu. Oh, mulainya sebenarnya dari kemarin. Kita opening dari pinisi. Jadi sailing pinisi dengan sunset di Laut Sulawesi gitu. Kemudian dilanjut hari ini sport day sampai sore. Nah, malamnya kami lanjut dengan NutriChef, acara masak-masak, ya, sama pool party. Besok baru kita agenda meeting dan juga awarding. CEO Nutrifood Indonesia, Mardi Wu, menyebut jika Grande adalah ajang strategis untuk memperkuat kolaborasi internal, sekaligus menginspirasi gaya hidup sehat di tengah masyarakat. Ini adalah acara tahunan kami, tim marketing dan sales. Jadi ini adalah acara pertemuan tahunan di mana kami bertemu semua, berkolaborasi, membangun ikatan gitu ya, sehingga kami bisa lebih bekerja sama dengan lebih baik, dan terutama adalah bagaimana kami saling menyemangati untuk hidup sehat. Makanya acara hari ini penuh dengan acara olahraga gitu. Karena sesuai dengan visi misi perusahaan kami pengen menginspirasi makin banyak orang untuk hidup lebih sehat. Mardiu berharap Grande 2025 tidak hanya mempererat soliditas karyawan, namun juga menjadi role model hidup sehat di tengah masyarakat Indonesia. Andi Putri Najwa, Zulkarnain, UNHAS TV. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG anjlok dan nilai tukar rupiah terus melemah dalam beberapa pekan terakhir dan memicu kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi nasional. Ekonom menilai kondisi ini tak lepas dari tekanan global, khususnya kebijakan moneter Amerika Serikat yang berdampak langsung pada pasar modal dan sektor real Indonesia. Indeks harga saham gabungan atau IHSG adalah indikator rata-rata pergerakan harga dari saham-saham yang tercatat di Bursa Efek. IHSG mencerminkan performa pasar modal. Ketika IHSG turun, hal itu menandakan menurunnya kepercayaan investor terhadap kondisi ekonomi. Belum lama ini, IHSG dilaporkan anjlok signifikan
bersamaan dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Menurut ekonom Dr. Andes Muhammad Yusri Zamhuri MA PhD, situasi ini merupakan sinyal gawat bagi stabilitas ekonomi Indonesia dan bisa berdampak luas, mulai dari inflasi hingga ancaman pengangguran. Karena unpredictable, maka sifatnya pasar modal itu bubble. Tahu bubble? Anak-anak yang nih balon itu, balon menggelembung. Harga itu menggelembung dan tidak ada orang yang bisa mengontrol itu. Oleh karena itu, pasar saham itu adalah pasar saham yang sangat jangka pendek. Namanya overnight. Buka jam 9 pagi, ditutup jam 9 malam dalam satu hari. Jadi perubahan dalam satu hari begitu. Dalam teori ilmu ekonomi mikro pun itu hanya profit competition, yang mendekati profit competition itu ada di pasar saham. Menurut dosen ilmu ekonomi Universitas Hasanuddin ini, pelemahan IHSG dan rupiah tak bisa dilepaskan dari dinamika global, terutama kebijakan ekonomi Amerika Serikat. Ketika The Fed menaikkan suku bunga, biaya modal menjadi mahal di seluruh dunia termasuk Indonesia. Akibatnya, investor menarik dana dari pasar negara berkembang dan harga saham pun tertekan. Di saat yang sama, nilai tukar rupiah ikut terdepresiasi. Dari sebelumnya Rp16.000 per dolar Amerika Serikat, kini menyentuh angka Rp17.000 hingga Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Situasi ini dinilai memperbesar potensi inflasi dan menyulitkan masyarakat berpendapatan rendah. Faktor utama dari price-nya tadi, pertama, itu dilakukan oleh siapa? Kembali lagi kekuatan global. Siapa yang paling berpengaruh di global? Negara maju. Kita sebut large open economy. Siapa large open economy? Amerika, Cina, Jepang, dan seterusnya. Nah, persoalannya ini titik berangkat turunnya harga saham itu saya sangat yakin itu karena krisis ekonomi Amerika. Amerika mulai memperbaiki, melihat neraca perdagangan mereka, defisit dari berbagai negara untuk menyeimbangkan kembali dengan kebijakan tarif. Pajak yang tinggi. Dan itu mempengaruhi gejala global. Krisis global ini berimplikasi kepada harga saham tadi lewat mana? Amerika saja menaikkan jumlah uang beredar misalnya dengan mengeluarkan misalnya spending yang besar, itu berimplikasi turunnya tingkat bunga global. Itu bagus. Tapi Amerika tidak melakukan itu. Muhammad Yusri menambahkan, stabilitas ekonomi nasional tak bisa disandarkan hanya pada pasar modal. Pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang kuat, baik secara moneter, melalui Bank Indonesia maupun fiskal lewat intervensi Kementerian Keuangan. Selain itu, menurut Muhammad Yusri, kekuatan sektor UMKM, peningkatan kredit usaha rakyat, serta perlindungan sosial menjadi kunci untuk menahan dampak lanjutan. Karena ketika ekonomi melemah, masyarakat kecil yang paling terdampak dari biaya hidup yang mahal hingga ancaman pengangguran. Rizka Fraja, Unhas TV. Pemirsa, bagi mereka yang baru akan berolahraga, ada baiknya mengetahui terlebih dahulu durasi yang tepat dalam berolahraga bagi pemula. Hal ini agar dapat tercapai tujuan dari berolahraga. Untuk menjaga tubuh tetap bugar dan sehat sangat dianjurkan untuk melakukan olahraga. Olahraga biasanya banyak dilakukan pagi hari ataupun sore hari. Selain jenis dan gerakannya, saat melakukan olahraga, sangat penting untuk memperhatikan durasi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Menurut dokter bidang fisiologi, Dr. Ilham Jaya Patelongi, baik olahraga jenis prestasi maupun kesehatan memiliki 4 komponen yang saling terikat, yakni frekuensi, intensitas, durasi, dan jenis olahraganya. Dan terutama pada olahraga kesehatan, durasi akan disesuaikan dengan keempat komponen yang ada. Misalnya, bagi pemula yang memulai dengan intensitas yang rendah, maka durasi yang dianjurkan adalah 15 menit di luar 5 menit pemanasan dan 5 menit pendinginan. Adapun frekuensi untuk pemula ini adalah 3 kali seminggu, namun tetap dianjurkan setiap hari jika tanpa kesibukan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Jika sudah terbiasa dan beradaptasi, dapat dilakukan perubahan pada salah satu komponen seperti meningkatkan intensitas dengan durasi yang tepat. Olahraga untuk kesehatan yang paling tepat adalah olahraga aerobik.
Jadi intensitas aerobik. Kalau kita membagi intensitas itu berat, sedang, ringan, maka olahraga untuk kesehatan, olahraga aerobik hanya berintensitas moderate ya, atau menengah, dan low, rendah. Tentu yang bagi pemula, dia tentu memulai dari yang rendah, kemudian ke moderate ya, moderate. Bila intensitasnya moderate, tentu time-nya atau durasinya mungkin lebih pendek dibanding dengan durasi intensitas yang rendah. Intensitas yang rendah tentu bisa dengan durasi yang lebih lama. Jadi kalau ditanya saya tentang durasinya sangat tergantung dari komponen yang lain. Ya, untuk olahraga kesehatan, katakanlah pemula yang memulai dengan intensitas rendah, maka durasinya minimal 15 menit, barulah bisa menimbulkan manfaat pada kardiovaskuler. Ya, kalau kurang dari itu mungkin tidak berfaedah. Yang kedua, bahwa frekuensinya harus minimal 3 kali seminggu frekuensinya. Kalau bisa sebenarnya setiap hari. Tetapi kalau waktunya terbatas, maka cukup dengan 3 kali seminggu sudah bisa memberikan manfaat. Dr. Ilham Jaya menambahkan, olahraga kesehatan bukan soal siapa yang kuat, tetapi siapa yang konsisten. Dirinya pun menyarankan untuk melakukan ataupun meningkatkan komponen olahraga sesuai kemampuan tubuh dan tidak berlebihan. Zulkarnain, Unhas TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zulkarnain Jumar Taufik mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.